Sehari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk menyaksikan atau mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden RI dalam sidang bersama DPR RI, DPD RI dari gedung MPR RI dan DPR RI melalui media massa dan radio. Menyaksikan atau mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden RI dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk pada Selasa 16 Agustus 2022 dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dan Forkopimda Nganjuk serta OPD. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyampaikan, usai menyaksikan atau mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dicatat. Di antaranya tentang pidato Presiden terkait kinerja lembaga-lembaga tinggi dan negara yang ada di tingkat pusat hingga kondisi negara saat ini. Disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa dunia telah mengalami krisis secara global, termasuk yang terjadi di Indonesia. Tentu saja krisis global juga berdampak terhadap kondisi pembangunan di tingkat daerah atau kabupaten, karena dana transfer sudah menurun jauh. Ini tadi laporan Presiden terkait kinerja lembaga-lembaga tinggi negara. Tadi sudah disampaikan mulai lembaga-lembaga tinggi negara yang sudah dilakukan oleh di pusat maupun kondisi negara saat ini. Bahwa tadi sudah disampaikan ini sudah memasuki krisis secara global termasuk juga di Indonesia. Ini kan juga berdampak di kabupaten karena dana transfer ini kan juga menurun jauh. Sehingga dalam pembahasan kemarin kita anggaran banyak OPD-OPD yang kegiatannya otomatis juga berkurang. Tapi dalam kondisi itu kita tetap berharap semua tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dengan memangkas memang kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas. Sehingga itu kita benar-benar memprioritaskan kegiatan. Ini salah satu yang berdampak terkait kebijakan yang ada di pusat yang berdampak di daerah. Untuk prioritas pembangunan SDM sendiri di legislatif bagaimana? Salah satunya juga itu, jadi ada pelatihan-pelatihan terkait dengan SDM di semua OPD bahkan. Ini tetap diadakan, cuma volumenya yang berkurang. Dan harapan kami terkait dengan pelatihan-pelatihan itu tidak harus dilakukan di luar Nganjuk untuk efisiensi juga, tapi bisa dilakukan di Kabupaten Nganjuk saja. Sehingga nanti tidak mengurangi substansinya, kualitas kabupaten di semua OPD-OPD di sekretariat semua nanti bisa ada peningkatan dengan adanya. Pengaruh pidato kenegaraan itu terhadap pembangunan di daerah seperti apa? Alhamdulillah secara umum tidak signifikan ya. Kita kemarin hanya melakukan pemangkasan kegiatan-kegiatan yang memang itu secara prioritas kita anggap kurang. Ada pengurangan-pengurangan. Contoh untuk kegiatan perjalanan dinas itu juga banyak yang berkurang, rapat-rapat itu juga banyak yang berkurang. Tapi untuk skala prioritas sesuai dengan misi visi Bupati, jadi infrastruktur kemarin itu masih menjadi prioritas kita. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas itu harus kita kurangi.
Sehingga, dalam pembahasan anggaran di setiap OPD Kabupaten Nganjuk, juga banyak anggaran yang ikut berkurang. Kendati demikian, semua tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan memangkas kegiatan-kegiatan yang sekiranya kurang diprioritaskan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.